Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Dr. Maria Erna MSI. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, yaitu desain pembelajaran model ADI. Nah, adapun langkah-langkah dari model ADI itu ada 5 tahap. Yang pertama, tahap analisis. Yang kedua, tahap desain. Yang ketiga, tahap pengembangan. Yang keempat, tahap implementasi. Yang kelima, tahap evaluasi. Nah, pada tahap analisis ada beberapa hal yang dianalisis. Yang pertama, analisis kinerja. Nah, analisis kinerja ini kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang menyebabkan rendahnya kinerja individu dalam proses pembelajaran. Nah, analisis selanjutnya itu rendahnya motivasi dan minat belajar mahasiswa sehingga terjadinya kejenuhan atau kebosanan dalam belajar sehingga memerlukan solusi perbaikan kualitas pembelajaran. Selanjutnya itu rendahnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, kemudian analisis mahasiswa yaitu rendahnya kemampuan berpikir kritis dan kreatif mahasiswa sehingga diperlukan bahan ajar yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan kompetensi yang dimiliki. Nah, untuk analisis tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran yang telah ditentukan belum dapat dicapai oleh mahasiswa. Nah, untuk tahap selainnya, tahap selanjutnya itu tahap desain. Nah, desain ini meliputi beberapa perencanaan perangkat pembelajaran, yaitu merancang perangkat pembelajaran yang akan digunakan, yaitu RPS, LKM, modul, media pembelajaran, dan juga instrumen penilaian. Nah, untuk bahan ajar RPS itu mengkaji kompetensi dasar, indikator, materi, metode pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Bahan ajar dapat dilengkapi dengan LKM, modul, dan juga media pembelajaran. Nah, untuk instrumen penilaian itu meliputi 3 instrumen ya, ada instrumen penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan dan juga penilaian keterampilan. Nah, untuk tahap pengembangan yaitu berisi kegiatan realisasi rancangan produk. Dalam hal ini adalah perangkat pembelajaran, yaitu berupa RPS, LKM, modul, media pembelajaran, dan juga instrumen penilaian. Nah, ini pengembangan dari RPS. Di dalamnya itu ada kompetensi dasar, indikator, materi, metode pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajarannya itu ada beberapa tahap, yaitu tahap pendahuluan, tahap inti, dan juga tahap penutup. Nah, untuk alokasi waktu, di sini ada juga alokasi waktunya dan juga sumber belajarnya. Nah, untuk media yang digunakan itu adalah platform Zoom Meeting, Google Forum, dan juga WhatsApp Group. Nah, ini pengembangan LKM-nya. Nah, untuk pengembangan LKM ini terdiri dari beberapa pertanyaan yang dibuat berdasarkan bab pendahuluan kimia. Ini pengembangan modulnya, ada beberapa tahapan dalam pengembangan modulnya ini. Kemudian ini pengembangan media pembelajarnya. Nah, di sini media pembelajaran yang saya gunakan itu materi pelajaran yang telah saya buatkan videonya. Materi pembelajarannya yang saya jelaskan berdasarkan video. Oke. Nah,
selanjutnya ini pengembangan instrumen penilaiannya. Nah, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa instrumen penilaiannya ada 3, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, untuk penilaian sikap itu terdiri dari beberapa aspek yang akan dinilai. Kemudian penilaian pengetahuan itu terdiri dari beberapa soal sesuai dengan indikatornya. Kemudian penilaian keterampilan itu berupa lembar pengamatan observasi. Nah, ini implementasi tahap selanjutnya yaitu tahap implementasi. Nah, pada tahap implementasi ini kita mengimplementasikan rancangan perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan pada situasi yang nyata di kelas. Nah, berikut ini video implementasi yang telah saya lakukan. Nah, pada tahap selanjutnya, tahap terakhir yaitu tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini merupakan tahap terakhir dari model desain pembelajaran ADI untuk memberikan nilai terhadap pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran. Nah, evaluasi ini dilakukan dalam sebenarnya di sini saya melakukan evaluasinya itu yaitu evaluasi formatif. Itu kalau evaluasi formatif itu yang evaluasi ini dilakukan setelah setiap akhir tatap muka. Nah, ini evaluasi yang telah dilakukan. Terdiri dari beberapa soal. Kemudian ini absen kehadiran mahasiswanya menggunakan Google Forum, dan tadi evaluasinya juga menggunakan Google Forum. Nah, selanjutnya untuk kesimpulannya, model pembelajaran ADI sangat membantu dalam merancang program belajar mengajar dengan menggunakan berbagai jenis media. Media ini menggunakan beberapa langkah, yaitu analisis, desain, pengembangan, desain, pengembangan, implementasi, dan juga evaluasi. Demikianlah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.